fisik. Nah, kita punya diri yang disebut dengan nafs tadi. Jadi nafs itu sendiri artinya ada nafs fisik, ada nafs jiwa. Orang kita nyebutnya sukma, perasaan. Nah, itu masuk di situ. Yang bilang saya emosi, nah itu dia. Saya jatuh cinta, ada itu. Seneng, sedih, itu masuk ke si nafs ini. Yang nafsunya besar, yang nafsunya kecil, penakut, pemberani, itu si nafs. Nah, punya enggak nih? Punya ya? Punya kita. Inilah yang dikatakan di Quran, wa man nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang mampu menahan, mengendalikan nafs jiwanya, maka dia dapat surga. Nah, ini ma'rifat apa nih? Ini masih sama, ma'rifatu fi'lillah, perbuatan Allah, cuma perbuatannya yang tidak tampak secara fisik. Jadi perbuatan Allah ini kan ada yang tampak secara fisik, ada yang tidak tampak. Ini masih sama. Ilmu untuk memahami ini disebutlah ilmu tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu baru cabang dikit dari tasawuf. Karena orang alergi dengan ilmu tasawuf, nggak mau mereka nyebut istilah tasawuf. Takut ditinggal jamaah. Kalau ustadz udah takut sama jamaahnya, terus jamaah takut sama siapa dong? Ya. Kalau si ustadz udah bergantung kolbunya kepada jamaah, lalu jamaah menggantung kolbunya sama siapa? Jadi kalau ada di antara antum yang ustadz, dai, jangan dai ngikutin murid, jangan guru ngikutin selera murid, murid yang ngikutin guru. Gitu seharusnya. Kalau enggak, itulah yang Nabi lakukan. Nabi enggak diikuti oleh ahlu Mekah, maka beliau berhijrah. Hijrah beliau. Menjaga idealisme seorang guru. Nah, ini perlu, Pak. Itu diperlukan ma'rifat yang ketiga, mengenal diri yang qalbiyah, diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, nah, kolbu kita, nah, di kolbu ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu. Nafsnya nih punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia, Pak. Kalau kita meradang mulut, sariawan bisa menikmati makanan enggak? Enggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah, baca Quran, sholawat. Kalau sudah meradang itu kolbu, dibawa sholat enggak enak. Dibaca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kalbunya lagi rusak, rasain aja Pak sendiri. Zikir, katanya zikir menenangkan jiwa, kok nggak tenang-tenang? Malah tambah bingung, malah tambah syak. Zikir itu bening, bener nggak? Zikir bening, Pak. Kalbu itu wadahnya zikir, sehingga nanti dia bisa menyantap. Wadahnya lagi kotor, bersihin dulu, diobati dulu, baru dia bisa menikmati. Masalahnya sudah bertahun-tahun nih kolbunya berkarat, bener gak? Nah, bersihinnya pakai apa, Pak? Itu yang disebut taubat nasuha. Taubat nasuha itu beda dengan misalnya nih gelas habis dipakai, airnya air putih, cukup dikasih keran bersih. Air keran, nggak usah digosok. Tapi kalau ini pakai minyak, ada minyak lengket di situ, harus digosok nggak? Nah, ini yang disebut taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu menggosok kolbu kita supaya bersih dengan pengakuan dosa kepada Allah. Nah, di dalam ajaran Islam nggak ada pengakuan dosa ke ustadz, nggak ada. Pendeta nggak ada, Pak, ke guru nggak ada, ngaku kepada Allah. Semua kita kan punya dosa nih, bener Pak? Ada yang nggak punya dosa? Saya cium tangannya, Pak.
Makanya kita dianjurkan cium tangan anak kecil. Makanya bapak nggak boleh marahin anak kecil atau ngusir anak kecil dari masjid. Terganggulah. Kenapa? Nabi lagi khutbah Jumat, Hasan Husain datang, turun, diambil, digendong. Lagi sholat, naik ke punggung Nabi, ikut sholat. Keberisikan iya, tapi sekali kita usir dia, nanti anak tuh mikir masjid itu tempat orang-orang galak ya, gitu. Benci nanti dia ke masjid, Pak. Nah, yang benar diatur. Orang tuanya juga harus perhatian. Nah, Bapak Saudara makan Allah, jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu itu cuma mau satu, asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Maka di sini wajib ada kajian Asmaul Husna, Pak. Udah ada belum? Harus ada, Pak, di sini. Ntar mati bawa apa? Mati bawa apa ntar? Bawa asma Allah. Jangan bawa nama-nama bapak kita, nggak kepake. Bapak gue kiai, nggak kepake, Pak. Saya Ustadz Haji, yang kan nggak dipakai. Habib pun nggak laku, Pak, dikubur. Bapak ini keturunan Rasulullah, nggak laku dikubur kalau nggak bawa ma'rifat. Malah diragukan, masa keturunan Rasulullah begini, kata malaikat ya. Kalau nanti Rasulullah bawa syafaat mungkin, tapi kan malaikat Mungkar Nakir ini seperti orang yang jaga depan kantor, Pak. Dia nggak mau tahu, yang lewat dia periksa, bener gak? Bapak saudara makan Allah, ma'rifat qalbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah. Jadi coba deh di sini dibuat nanti kajian Asmaul Husna yang mateng, bukan yang separuh-separuh, enggak. Jangan, yang mateng kajiannya. Gurunya ahli zikir, bersanad zikirnya kepada Rasulullah. Insya Allah Pak enak ngajinya, kan banyak nih. Carilah ya, semoga ketemu nanti. Asma sifat. Nah, ma'rifatus sifat itu masih bagian dari kolbu, paling dalam. Dia udah masuk ke dalam sirnya kolbu. Kan kolbu ini dia ada bagian-bagiannya, Pak. Kolbu itu disebut ada fuad. Ada yang disebut dengan lub. Inti dari kolbu disebut lub. Rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu disebut dengan sir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah ya'lamu sirra wal akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, bahkan yang akhfa, yang samar. Nah, itu ketahuan oleh Allah SWT. Nah, di mana kesimpannya itu? Itu di dalam kolbu paling dalam. Kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah. Memori itu kesimpan di situ, Pak. Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Bener. Makanya Allah utus Rasul. Supaya apa? Memantik sir supaya dia kemudian kembali muncul. Ketika muncul sir itu bernama zikir. Ketika dibahasakan dia bernama ma'rifat. Ma'rifat itu ungkapan pengenalan si hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nih pernah ketemu dengan seseorang dulu, kesimpan nggak di memorinya? Kesimpan. Ketemu seseorang yang berkesan. Apanya yang berkesan? Parfumnya.
Nanti kita ketemu parfum yang sama, itu teringat Pak wajahnya. Itulah sebabnya jika ada orang benar teknik berzikirnya, bersambung sanad zikirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisannya menyebut, akalnya memaknai, kolbunya merenungi, ruhnya merasakan, nangis dia saat itu seperti orang pulang kampung. Pertama orang pulang kampung habis merantau, rasanya gimana? Terharu Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ini kan pada hari raya di luar kota lagi merantau, malam takbiran nangis dengerin takbiran. Kenapa tuh nangis? Ingat kampung, kirain ingat Allah. Takbiran ingat Allah, nangis. Wah, itu arif billah namanya, kenal Allah dia. Takbiran nangis, ingat siapa? Kampung. Kita lupa, kita punya kampung lain namanya kampung arwah. Lupa apa ya? Kampung arwah. Ngapain si arwah di kampung itu? Dia menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menatap Allah Pak. Supaya dia bisa menatap Allah lebih dekat, apa yang dia lakukan? Dia mendekat kepada nur sumbernya, itu yang disebut Nur Muhammad. Jadi dulu itulah yang dikatakan oleh Nabi, kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, udah jadi nabi di alam ruh. Makanya roh-roh itu mendekat semua kepada Rasulullah supaya bisa tetap dekat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak maknanya. Itu kalau kita punya ruh yang bercahaya, pasti rindu ingin mengenal ilmu ini, pengen mengenal ilmu ini. Itu yang bikin orang nangis, nangisnya permanen Pak. Tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka. Kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak, itu mah tangis pulang kampung, mau pulang gak ada duit. Atau kayak tahun-tahun ini kan mau pulang kena COVID, dompetnya Pak kena COVID, nggak bisa pulang, nangis. Itu nangis apa? Teringat kampung fisik. Jadi jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik, kampung badan ini, teringat orang tua zahir, apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya. Sering dengar nggak istilah Nur Muhammad? Ya, masih ingat disebut apa? Nur Muhammad itu Abul Arwah, bapaknya sekalian roh. Maka ketika roh itu rindu, rindu ke siapa? Dia rindu sama ayahnya. Itulah kenapa kalau solawat jadi wajib dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang malah debat, nggak boleh pakai Sayyidina, boleh pakai Sayyidina. Itu mah debat biasa itu. Kolbunya, ruhnya rindu nggak kepada Rasulullah? Nah, kalau sudah sampai ke sana, dia sudah sampai ke ma'rifatur ruh. Mengenal ruh, dari mana dia berasal, dulu dia bersama siapa. Nah, ini kabar gembiranya Pak. Ruh kita ini dulu ngapain di sono, sekarang diulang aktivitasnya. Kalau dulu Bapak di sono suka mendatangi Nabi, suka mendatangi orang yang dekat dengan nur Nabi itu, maka sekarang Bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris Nabi. Pasti cinta sama zuriat Nabi. Nah, orang-orang yang dulu mencintai Rasulullah di sana, di alam ruh itu, dia cinta kepada nur Nabi. Maka Allah kasihlah dia fisik di dunia bernama Habib atau ulama, dua aja, Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib,
kiai sebagai kiai, gus sebagai gus, ajengan sebagai ajengan. Karena dulu nurnya mengagumi nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hadis al arwah junudun mujannadah, hadis sahih Muslim. Ini syarahnya jarang orang